wabarakatuh. Di sini saya tidak sendiri, namun saya dengan kelompok saya, yaitu kelompok 2. Di sini kami akan bahas tentang apa itu metode penyusutan. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada Uswatul Hasanah dengan NIM 190321100036. Selanjutnya ada Anggi Soluna dengan NIM 190321100039. Untuk yang ketiga selanjutnya ada Nur Hasyani Agustina dengan NIM 190321100117. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Noverdian Firmansyah dengan NIM 190321100108. Oke, untuk selanjutnya untuk penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep penyusutan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, penyusutan atau depresiasi adalah biaya yang dibebankan pada konsumen melalui perhitungan barang pokok produksi. Dengan demikian, layaknya dari sebuah studi kelayakan proyek sebenarnya telah diperhitungkan dana penyusutan sebagai dana pengganti dari aset yang ekonomis. Nah, kecenderungan untuk mempertahankan aset lama dalam kegiatan produksi ada kalanya kurang menguntungkan karena biaya perawatan dan pemeliharaan bertambah besar. Di samping itu juga kualitas produk dan kontinuitas dari usahanya kurang terjamin. Nah, untuk jenis investasi yang perlu disusut terdiri dari mesin, bangunan atau gedung, dan peralatan lainnya yang memerlukan penggantian pada suatu masa sebagai akibat dari pemakaian. Nah, penyusutan dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan sama dengan penyusutan yang menggunakan metode jam kerja mesin. Besar kecilnya jumlah penyusutan pada setiap tahun tergantung pada permintaan pasar serta jenis barang yang dihasilkan. Oke, selanjutnya metode penyusutan. Metode penyusutan sendiri terdiri dari metode rata dan metode pemajemuk. Untuk metode rata di sini ada yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode jam kerja mesin, dan yang ketiga ada metode jumlah produk. Untuk selanjutnya metode bunga majemuk sendiri ada dua cara, yaitu metode anuitas dan metode penyisian. Untuk metode rata akan dijelaskan oleh teman saya Uswatul Hasanah, dan metode bunga majemuk akan dijelaskan oleh Nur Hasyani Agustina. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor penyusutan. Faktor penyusutan di sini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu harga perolehan aktiva atau aset. Nah, ini merupakan seluruh kontes yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Yang kedua yaitu ada taksiran umur ekonomis aktiva. Nah, ini merupakan estimasi dari usia produktif suatu aset tersebut. Masa atau manfaat dari dapat dinyatakan dengan suatu satuan waktu, unit unit dari aktivitas atau satuan keluaran. Nah, yang ketiga yaitu ada taksiran nilai sisa atau residu. Nah, ini merupakan estimasi dari nilai aset yang ada pada akhir masa manfaat. Nah, nilai sisa juga merupakan suatu perkiraan dalam membuat estimasinya. Manajemen mempertimbangkan perencanaan dalam membuang aset dan pengalamannya dengan aset serupa. Metode selanjutnya adalah metode rata yang bisa kita bagi menjadi 3. Ada metode garis lurus, jam kerja mesin, dan metode yang didasarkan pada jumlah produksi. Untuk metode garis lurus ini merupakan metode yang tepat digunakan apabila manfaat ekonomis yang diharapkan dari aktiva tetap ini sama pada setiap periode. Rumusnya adalah harga beli dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan nilai ekonomis. Teman-teman bisa melihat contoh soalnya supaya lebih paham. Di sini kita masukkan semua data ke dalam rumus sehingga kita mengetahui bahwasanya penyusutannya adalah sebesar 10 juta per tahun. Untuk metode yang kedua yaitu metode jam kerja mesin. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwasanya aktiva, terutama mesin-mesin ini akan lebih cepat rusak apabila digunakan sepenuhnya atau full time. Rumusnya adalah harga beli dikurangi dengan nilai sisa dibagi jumlah jam kerja ekonomis.
Untuk penyusutan per tahun dapat kita hitung dengan penyusutan per jam dikalikan dengan jam penggunaan. Kita bisa melihat juga contoh soalnya di sini. Kita mengetahui penyusutannya adalah sebesar 10.000 dan karena yang ditanya adalah penyusutan selama tahun 2008, maka kita kalikan penyusutannya 10.000 dikalikan dengan 1.500, hasilnya adalah 15 juta per tahun 2008. Ketiga adalah metode jumlah produk, di mana besar kecilnya penyusutan ini tergantung pada jumlah produk yang diproduksi pada setiap tahunnya. Bisa dihitung dengan rumus harga beli dikurangi dengan harga sisa ataupun nilai sisa dibagi dengan jumlah unit selama umur ekonomis mesin atau dilambangkan dengan U. Dan untuk penyusutan per tahun dapat dihitung dengan jumlah produksi setahun dikalikan dengan penyusutan per unit, dan untuk penyusutan per unit itu dapat dihitung dengan harga beli dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan taksiran jumlah produksi. Di sini sudah ada contoh soalnya, juga sudah dipaparkan perkiraan produksi pada setiap tahunnya mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima. Maka kita hitung dulu penyusutan per unitnya, dimasukkan ke rumus, diperoleh nilai 900. Maka kita susun penyusutan per tahunnya. Untuk tahun pertama unit produksinya 14.000, tarifnya 900, maka penyusutannya adalah 14.000 dikalikan dengan 900, hasilnya 12.600 dan seterusnya. Maka dari itu, dari ini kita bisa menyusun jadwal penyusutan selama 5 tahun sampai nanti tahun kelima nilai buku ataupun nilai sisa dari mesin itu bernilai 5 juta rupiah. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan bunga majemuk. Pada penyusutan yang dilakukan dengan menggunakan metode bunga majemuk didasarkan pada tingkat bunga yang berlaku dalam masyarakat atau sering disebut dengan Opportunity Cost of Capital atau bisa disebut juga OCC. Sebagai biaya modal, bunga majemuk biasanya dilakukan dalam waktu yang relatif panjang dan dalam perhitungan bunga dilakukan lebih dari satu periode. Metode penyusutan yang didasarkan pada bunga majemuk dapat dilakukan dengan dua cara metode, yaitu metode anuitas dan metode penyisihan dana, yang sering disebut dengan Sinking Fund Method. Untuk metode yang pertama, metode anuitas. Metode anuitas adalah metode perhitungan suku bunga modifikasi dari metode perhitungan yang efektif. Metode ini ditunjukkan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayaran tetap. Metode yang identik dengan perhitungan annuity yang didasarkan pada nilai aset atau original cost sebagai present value. Untuk mengatasi harga baik sebagai akibat kenaikan tingkat inflasi maupun sebagai perubahan teknologi, disediakan dana cadangan sebesar persentase tersebut dari nilai aset setiap tahun. Untuk rumus bisa kita lihat di PPT. Untuk metode yang kedua adalah metode penyisihan dana atau Sinking Fund Method. Metode ini merupakan deposito yang dilakukan oleh pemilik perusahaan pada setiap akhir tahun pada lembaga keuangan atau bank. Besar kecilnya deposito yang dilakukan tergantung pada besar kecilnya nilai aset, tingkat bunga, dan umur ekonomis dari aset itu sendiri. Jumlah dana penyusutan yang disetor oleh pemilik aset relatif lebih kecil dari jumlah penyusutan yang seharusnya. Dan sisa dana penyusutan ditutupi oleh jumlah bunga dari dana yang telah didepositkan. Untuk rumus bisa kita lihat di PPT. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila kalian masih ada yang dipertanyakan atau masih bingung bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. See you. Down south, hood baby, bang on girls go crazy, go stupid. You smart like an A+ student.